Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren? Pak, ini mau nanya. Ketiga adalah Itu kan Selanjutnya Ustadz, bagaimana pertanyaan dari Nur hukumnya Hamid di makanan dan Yogyakarta. uang Dengan siapa makan di mana? yang diberikan oleh mahasiswa yang akan ujian Baik, silakan Ibu. seminar? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pemirsa Fatwa TV, penyimak dan juga pendengar dimanapun Anda berada, ahlan wa sahlan wa marhaban bikum, kami ucapkan selamat bergabung dan berjumpa kembali dalam program Live Interaktif Fatwa TV untuk edisi hari ini bersama dengan Dr. Muhammad Arifin Badri MA yang merupakan Wakil Ketua merangkap anggota Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad. Kita berjumpa dalam Live Interaktif Bekal Muslim setiap Senin awal pekan, insya Allah selama kurang lebih 1 jam ke depan kita akan membersamai Anda. Dan di forum ini kami akan berikan kesempatan bagi siapapun Anda, pemirsa dan juga pendengar, untuk bisa interaktif bertanya secara langsung kepada Ustadz. Caranya Anda bisa telepon kami secara langsung di line telepon 033154460087 atau juga bisa telepon kami via aplikasi WhatsApp ya di 0821706087. Kita live dari studio Fatwa TV Jember dan sudah bersama kami Ustadz Arifin Badri. Kita sapa beliau terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas pakai jas segala hari ini, luar biasa. Ini karena cuaca dingin Ustadz. Jember sedang hujan Ustadz. Gerimis tak? Gerimis. Mendung belum tentu hujan Ustadz. Tapi Iya. kalau gerimis sudah pasti hujan Ustadz. Awal-awal hujan ya, belum. Ustadz sehat Ustadz ya? Alhamdulillah sehat. Masya Allah, Ustadz. Gimana kabar Alhamdullah. mahasiswa sudah mulai? Ini udah mulai perdatangan Hari Ustadz ya? perdana perkuliahan hari ini. Tadi stadium general hari ini ya. Alhamdulillah, dan ada peningkatan Ustadz ya dari tahun ke tahun. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Walaupun di berbagai lembaga ada penurunan, justru di kami ada peningkatan. Alhamdulillah. Sampai nggak cukup asramanya katanya Ustadz ya? Ya memang tidak boleh cukup. Kalau cukup berarti nggak memenuhi kuota nih. Betul. Alhamdulillah. Barakallahu fiik Ustadz Arifin Barakallah. ya. Nah, sore hari ini kita juga berkesempatan menyapa beberapa media yang juga merilai program kami. Di antaranya turut bergabung ada Radio Binbas Yogyakarta, kemudian Radio Sahabat Tegal, kemudian Radio MDFM Probolinggo, Radio Amuba Pangkal Pinang, Radio Soga FM Sumatera Barat, kemudian Radio Gema FM Bontang, Radio Albina AM Bekasi, kemudian Radio Tua FM Riau, Radio Madinah Caruban, kemudian juga ada Radio Dai Tengaran dan juga Mas FM Seragen. Sebelum kita bacakan pertanyaan yang masuk di www.dewanfatwa.com dan juga fatwatv.id, kita akan dengarkan satu nasihat pembuka dari Ustaz. Nah, tafadhol Ustaz. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala ma ba'du. Setiap manusia dengan mudah mengaku, mengklaim secara sepihak, karena memang tidak ada standar klaim. Masing-masing punya kebebasan ya, bahkan merasa dirinya bebas membuat klaim apa saja. Namun tentu sekedar pengakuan klaim itu adalah cukup sebagai bukti. Dahulu Nabi SAW bersabda, "Lau yu'tan nas bidakwahum." Andai manusia itu setiap klaimnya, setiap pengakuannya dituruti, diikuti, lada'an nasu rijala dima rijalan wa amwalahum. Saya akan ada orang-orang yang dengan waqahah, dengan tanpa rasa malu, bahasa kita dengan muka tembok ya, mengklaim apa saja yang dia suka, baik pembunuhan atas orang lain ataupun perampasan harta orang lain. Akan tetapi al-bayyinah alal mudda'i, pembuktian itu harus dilakukan oleh siapapun yang membuat klaim. Hari ini media sosial, masyarakat gegap gempita dengan klaim cinta kepada Nabi SAW. Kita pun melakukan hal yang sama. Tanpa terkecuali umat Islam siapapun dia akan membuat klaim yang besar dirinya sebagai umat Nabi Muhammad SAW, cinta kepada Nabi SAW, mengikuti jejaknya, meneladani Nabi SAW. Karenanya tidak sepatutnya kita
berperang pengakuan, berperang tagar, berperang klaim. Karena itu tidak ada artinya di dunia ataupun di akhirat. Yang harus kita lakukan adalah pembuktian. Buktikan apa yang Anda klaim tersebut. Di dunia ataupun di hadapan Allah kelak. Karena setiap klaim itu akan dimintai pertanggungjawaban. Hasiban nas an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia itu merasa bebas membuat klaim-klaim sepihak mengatakan kami beriman tanpa diuji? Kenapa diuji? Untuk membuktikan siapa yang jujur pengakuannya, relevan antara pengakuan dengan fakta, dan siapa yang dusta. Dan Allah pasti mengetahui siapa mereka. Namun Allah SWT berkeinginan untuk memberikan bukti kepada, bukan hanya kepada diri Allah SWT, tapi kepada manusia yang lainnya. Agar orang yang masih punya rasa malu, orang yang masih mawas diri, tidak mudah-mudah mengklaim bahwa dirinya adalah orang yang paling beriman, orang yang paling meneladani Nabi SAW, paling cinta kepada Nabi SAW. Karena apa? Karena pengakuan itu pasti dituntut. Sehingga sekedar mengklaim bahwa cinta kepada Nabi saja tidak cukup. Harus dibuktikan, apalagi merasa paling mencintai Nabi. Dalam bahasa masyarakat awam, sok paling sunnah misalnya, sok paling sesuai meneladani Nabi SAW. Orang yang beriman kepada Nabi SAW, cinta kepadanya, akan diuji dengan apa? Dengan berbagai macam kejadian yang mengharuskan dia memilih apakah pilihannya sesuai dengan sunnah Nabi atau tidak. Apakah ajaran Nabi SAW menjadi rule of life, model hidup baginya, gaya hidup dan standar hidup baginya, atau hanya pada momentum-momentum tertentu klaim-klaim tersebut diajukan. Allah Subhanahu wa taala memberikan contoh bagaimana cara Allah Subhanahu wa taala menguji pengakuan kita. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Katakan kalau kalian mengklaim diri kalian cinta kepada Allah, buktikan dengan cara apa? Dengan cara beriman, mengikuti, meneladani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam satu riwayat, walaupun riwayat ini kontroversial di kalangan para ulama, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bih. Kalian tidak akan memenuhi kriteria beriman, klaim kalian sebagai orang yang beriman tidak akan diterima sampai dia berhasil menundukkan hawa nafsunya, selera dan cara pikirnya sesuai mengikuti ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu hentikanlah perang klaim, rebutan klaim sepihak. Biarlah orang mengklaim apapun yang dia suka. Namun yang harus kita lakukan, mari kita buktikan siapakah dari kita yang paling jujur pembuktiannya. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Kita bergegas berlomba-lomba. Sabiqu ila maghfiratin min rabbikum. Bergegas berlomba-lombalah kalian. Karena siapapun yang terdepan dalam membuktikan suatu klaim, walaupun dia tidak bertutur kata, walaupun dia tidak membuat klaim yang lebar dan panjang lebar, tapi pembuktian itu cukup sebagai klaim yang jujur, semua orang pun akan ujung-ujungnya akan mendapatkan bukti tersebut. Karenanya hari ini kita tidak perlu mengomentari, mengklaim benar tidaknya klaim seseorang, pengakuan seorang cinta kepada Nabi. Tapi lihatlah diri kita masing-masing. Sudah seberapa persen, sudah seberapa banyak ajaran Nabi SAW kita terapkan sejak kita bangun hingga tidur kembali. Dalam urusan keluarga, dalam urusan perdagangan, dalam urusan sosial kemasyarakatan, termasuk dalam urusan bagaimana kita membangun pemikiran atau pola pikir. Apakah pola pikir kita sudah sesuai dengan pola pikir Nabi SAW atau tidak? Semoga Allah SWT menjadikan kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW yang tidak hanya pandai berbicara, pandai membuat klaim, tetapi lebih pandai untuk pembuktian secara ikhlas. Karena Allah SWT, bukan karena mengharap pengakuan orang lain. Wallahu ta'ala alam.
Nah, Ustaz, barakallahu fikum. Barakallahu. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya di kesempatan sore hari ini. Kita mengundang bagi pemirsa yang ingin bertanya secara langsung kepada pemateri kita, Ustaz Dr. Muhammad Arifin Badri. Kami persilakan. Line telepon sudah kami buka ya, 0331, jangan lupa kode area Kota Jember 0331 544 6087, atau bisa telepon kami via WhatsApp call atau aplikasi WhatsApp ya, 0821 7000 6087. Sudah ada penanya pertama Ustadz ya di jalur telepon. Ada Ibu Sri dari Padang, Fatwa TV. Assalamualaikum. Halo Ibu Sri, assalamualaikum. Halo. Baik, nampaknya belum tersambung Ustadz ya. Kita beralih dulu ke penanya dari Saudara Mahyudin Hamzah Ustadz. Ustadz, saya meminjam uang 10 juta kepada Fulan A. Saya jaminkan surat tanah dan saya bilang tidak sampai setahun akan saya lunasin. Alhamdulillah niatan tersebut tercapai. Tiba-tiba ada Fulan B menagih ujroh gadai surat tanah tersebut kepada saya. Ternyata Fulan A ini memberikan pinjaman kepada saya. Ini merupakan hasil pinjaman kepada Fulan B. Saya akadnya hanya ke Fulan A dan Fulan A tidak menjelaskan dananya didapat dari mana. Yang ingin saya tanyakan Ustadz, haruskah saya membayar ujroh ini dan ini apakah termasuk riba Ustadz? Baik. Barakallahu fiik wa ataqakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menambahkan taufik kepada saudara Mahyudin ya, keluarga dan juga seluruh pemirsa dimanapun Anda berada. Karena Anda tadi menyampaikan bahwa Anda hanya berakad dengan si A, tidak berakad dengan si B. Maka tatkala si B minta komisi, minta apapun namanya, itu adalah bentuk dari pemerasan. Ya, tidak halal bagi dia untuk minta apapun kepada Anda. Walaupun pada faktanya dialah yang mengutangi dana tersebut kepada si A, yang kemudian si A dihutangkan kepada Anda. Kenapa? Karena akad hutang piutang itu memindahkan kepemilikan harta tersebut dari si B kepada si A. Dan ketika dana tersebut dihutangkan kepada Anda, maka dana itu berpindah kepemilikan kepada kepada Anda. Dengan demikian dana itu walaupun awal mulanya datang dari B, tapi setelah dihutangkan kepada si A, maka seutuhnya itu menjadi milik si A. Sehingga antara Anda dengan si B tidak ada hubungan. Sehingga ketika si B datang minta komisi, minta jasa dan lain sebagainya, itu adalah bentuk pemerasan ataupun bentuk meminta-minta yang tidak dihalalkan dalam aturan syariat. Allah Ta'ala alam. Nah Ustaz, jadi boleh menolak Ustaz ya ujroh tersebut ya, karena Betul. tidak ada akad sebelumnya Ustaz Tidak ya. ada, betul. Oke, baik. Semoga bermanfaat ya untuk Bapak Mahyudin Hamzah tadi. Baik. Oke, yang ingin bergabung via telepon kami persilakan, masih kami buka ya 0821 7000 6087. Atau kalau ada kendala via WhatsApp Anda bisa telepon kami di 0331 33 544 6087. Kita coba penelpon berikutnya, ada Pak Saleh Haji dari Depok. Fatwa TV, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Pak Saleh Haji, silakan Pak. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Ya, Ustadz. Ya. Jika istri mempunyai suatu keahlian dengan gelar kesarjanaan begitu Ustaz. Kemudian dalam rumah tangga ingin membantu ekonomi keluarga. Baik. Sehingga harus keluar rumah begitu. Ya, keluar rumah. Nah, jadi bagaimana sikap istri tersebut dan sikap suami tentunya Ustadz yang terbaik dalam menghadapi permasalahan tersebut. Baik. Syukron, jazakumullah khairan, barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, barakallahu fiik wa ataqakumullah kepada Pak Saleh Haji di Depok ya. Semoga Allah SWT menambahkan taufik kepada Anda, keluarga dan juga seluruh pemirsa dan penyimak dimanapun Anda berada. Mas Nizar, ini ada satu framing ya, satu pola pikir yang mungkin patut kita luruskan Mas Nizar. Ada kesan bahwa wanita itu 100% harus di rumah. Yeah. Tatkala beraktivitas di luar, berarti dia itu telah melanggar aturan syariat. Nah ini satu pola pikir yang tidak sepenuhnya tepat ya, bahkan tidak tepat. Memang wanita kalau menjadi betul-betul ibu rumah tangga yang totalitas ngurus rumah saja, hanya di rumah saja, tidak keluar rumah, itu tentu lebih baik. Wa qarna fi buyutikum, hendaknya kalian lebih menetap di dalam rumah. Kalian jangan memamerkan kecantikan. Namun kalau ternyata
ada satu alasan profesi berdagang, bekerja ataupun berjualan atau yang lainnya ya. Dan itu wanita itu masih bisa menjaga auratnya, tidak memamerkan auratnya, kecantikannya, tidak berinteraksi secara bebas dengan lawan jenis ya. Ada koridor dan batasan-batasan yang diindahkan, maka itu satu hal yang sah-sah saja secara aturan syariat. Memang kurang sempurna, iya, tetapi bukan berarti itu sesuatu yang terlarang. Di zaman Nabi SAW pun banyak wanita yang bercocok tanam. Asma bintu Abu Bakar, berarti iparnya Nabi SAW, itu dulu bekerja, bukan menjadi ibu rumah tangga yang hanya duduk di rumah, tidak. Beliau mengatakan bahwa membantu, saya pernah hamaltun nawa ala ra'si min ardi Zubair ala farsakhin. Aku pernah menyunggi, jadi membawa biji korma sejauh 1 farsakh. 1 farsakh itu kira-kira hampir 4 kiloan lah Mas Nizar. Kerja fisik juga Ustaz ya, betul, berarti ya? kerja fisik, dan itu keluar rumah sekitar 1 farsakh sekitar 4 kilo dari ladang milik Zubair. Beliau angkat dengan diletakkan di kepala, disunggi bahasa Jawanya gitu ya. Dan itu bekerja. Berarti kan keluar rumah, ada aktivitas di luar rumah, dan kemudian potensi dilihat lawan jenis. Nah, sekedar adanya lawan jenis melihat itu bukan satu masalah yang serius gitu, selama interaksi itu dalam batas yang wajar. Ya namanya manusia kelihatan dia bukan bangsa jin. Kalau istri kita itu bangsa jin kan tidak kelihatan gitu Mas. Jadi ini nih, framing ini perlu diluruskan ya, sehingga kalau memang istri bisa menjaga diri dan aktivitasnya itu halal, maka tidak masalah. Apalagi memang kondisi ekonomi suami mungkin kurang memadai atau kurang cukup ya, sehingga ada kekurangan. Kalau istri rela membantu, maka itu satu hal yang baik, patut disyukuri. Dibanding kalau istri di rumah, akhirnya justru malah sebagian kebutuhan tidak terpenuhi, tidak tercover. Akhirnya kadang suami merasa istri itu hanya jadi beban, hanya bisanya minta aja gitu. Istri pun juga merasa sungkan untuk hanya meminta-minta di saat dia tahu bahwa suaminya dalam kondisi pas-pasan. Artinya banyak hal yang perlu dipikirkan secara matang. Karena itu saya mendorong suami istri dalam hal ini ada komunikasi yang baik lah. Kenapa dan bagaimana, kapan dan boleh di mana dan seterusnya, itu harusnya dibicarakan berdua. Ini sehingga hal yang dalam Islam itu sebetulnya ada kelapangan, jangan sampai dibikin sempit dan kaku. Akhirnya kita celaka sendiri. Rasulullah SAW bersabda, halakal mutanatti'un. Orang yang memberat-beratkan dirinya, sesuatu yang tidak wajib dianggap wajib, sesuatu yang tidak haram diperlakukan seperti haram. Ini akan menjadikan kita apa? Celaka, kata Nabi. Halakal mutanatti'un, itu yang disebut tanattu ya. Wallahu ta'ala alam. Nah, Ustaz, Masya Allah. Jadi bolehnya perempuan tetap beraktivitas atau bekerja di luar rumah asalkan tetap memperhatikan hal-hal syar'i, Ustaz. Iya, satu kisah saya tambahkan Mas Nizar. Suatu hari bibinya Jabir itu pun padahal dalam kondisi menjalani masa iddah, beliau memanen hasil ladang kormanya. Ya, kira-kira ini ada aktivitas gitu. Banyak cerita sejarah juga iya, Ustaz ya. Nah, Ustaz ya. Semoga bermanfaat untuk Pak Saleh Haji dan difahami juga oleh masyarakat lainnya. Kita bergeser ke Riau, Ustaz. Ada Abu Syafiq sudah tersambung, Fatwa TV. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Ya, silakan Pak, satu pertanyaan untuk Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Gini Ustaz, Ya. di kelompok kami katakanlah di RT itu mempunyai serikat STM, serikat tolong menolong untuk kemalangan Ustaz. Baik. Jadi kami dalam serikat itu menyediakan tenda perangkat untuk ini Ustaz, untuk pernikahan, tenda pelaminan, tenda apa itu untuk tamu, dan salah satunya ada ini Ustaz, ada tenda menyewakan tenda musik. Untuk pentas untuk musik gitu Ustaz. Ya. Jadi yang itu hasilnya itu nanti untuk diberikan ke musibah, untuk beli kain kafan, untuk kemalangan Ustaz. Ya. Nah, jadi yang saya tanyakan ini bagaimana ini Ustaz? Ada fasilitas alat musik diperbolehkan untuk disewakan, untuk
pernikahan itu. Baik. Terus bagaimana ini kerja di tempat tersebut Ustaz, pemasangan gitu. Baik. Nah, terima kasih Ustaz, syukron, jazakallahu khairan. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Barakallahu fiik wa atabakallah kepada Abu Syafiq di Riau ya. Semoga Allah SWT menampakkan taufik hidayah kepada Anda, keluarga dan juga seluruh pemirsa dimanapun Anda berada. Ya memang ini adalah salah satu kondisi contoh ya, kondisi bagaimana di masyarakat yang majemuk, yang heterogen ya, berwarna-warni ini muncul berbagai dinamika. Sebagian orang memandang masalah ini sebagai ancaman ya. Sehingga solusi atau langkah yang diambil adalah menghindar dan menjauh. Tidak berinteraksi, tidak bersosialisasi, dan memilih keluar. Tapi dari satu sisi ini bisa dianggap sebagai sebuah peluang, alias berarti tetangga kita belum tahu hukum musik, belum tahu hukum nonton wanita yang berjoget-joget, menyanyi video wanita dan lain sebagainya. Maka ini adalah sebuah peluang. Ya memang betul, itu ada kondisi yang buruk, kondisi haram. Tetapi bukan berarti kemudian kita menjauh, bukan berarti kemudian kita lari. Ini adalah kesempatan, ini adalah peluang bagi kita untuk bisa berdakwah, memahamkan, meluruskan dan memberikan alternatif yang halal dan kemudian betul-betul berguna dan bermanfaat bagi masyarakat. Rasulullah SAW menggambarkan bagaimana seharusnya seorang muslim membangun pola pikir, bagaimana seharusnya seorang muslim bersikap dalam kondisi-kondisi macam ini. Alladzi yukhalitun nas wa yasbir ala adahum khairum min alladzi la yukhalitun nas wa la yasbir ala adahum. Orang yang terus berinteraksi, pandai berinteraksi dengan masyarakat dan dia sabar dengan hal-hal yang tidak enak, dicibirkan, ditentang, dimusuhi, dituduh, disakiti, namun dia tetap bersabar. Karena itu adalah komitmen dari manusia sebagai makhluk sosial. Orang yang bisa bersabar menyampaikan idealisme, menentang hal yang bertentangan dengan idealismenya sebagai seorang mukmin yang taat beragama. Kata Nabi SAW, khairun, itu lebih baik dibanding orang yang terjebak dengan idealismenya, akhirnya mengurung diri, mengabaikan perannya sebagai makhluk sosial yang harus berinteraksi, harus mewarnai dan tidak diwarnai. Karena itu saya berpesan, dimanapun kita berada, marilah kita lihat, kita pandang peluang atau momentum tersebut sebagai sebuah peluang bagi kita untuk menjalankan peran yang seharusnya dijalankan, terutama bagi orang yang sudah sadar beragama, belajar ilmu, diberi kemampuan untuk bisa memberi, bukan hanya meminta. Karena bagian dari masyarakat, kita itu adalah bagian dari masyarakat. Tidak sepatutnya kita itu hanya menjadi benalu. Kalau ada enaknya yang sesuai dengan idealisme, kita ikut. Ketika tidak ada yang mengenakan atau kondisinya tidak sesuai dengan idealisme gitu, kita lari. Padahal kita bagian dari masyarakat. Artinya ketika kita menghindar berarti kita telah membiarkan kejadian itu terus-menerus berjalan. Padahal seharusnya Rasulullah SAW memberikan satu arahan yang inilah yang paling sempurna. Man ra'a minkum munkaran falyughayyiru. Barang siapa dari kalian mengetahui adanya kemungkaran, hendaknya dia berupaya merubahnya. Dengan apa? Dengan kekuatan, powernya. Kalau tidak mampu dengan lisannya, kalau tidak mampu dengan hatinya. Dan itu adalah opsi yang paling rendah ya. Namun tatkala itu tidak mampu kita lakukan, justru kita khawatir menjadi pihak yang diwarnai, pihak yang diseret, pihak yang lemah. Akhirnya kita yang menjadi korban, bukan menjadi pemenang. Bukan yang warnai, maka opsi menyelamatkan diri itu baru sepatutnya kita gunakan. Menghindar, menjauh. Nah, sekarang kembali kepada Anda. Mampukah Anda mengedukasi? Mampukah Anda meminimalis? Karena memang kita harus bersikap realistis. Tidak mungkin kita menemukan satu komunitas, satu masyarakat yang steril dari kekurangan, steril dari kemaksiatan. Pasti ada. Nah, peran Anda yang sadar, yang sudah paham, itu sangat dinantikan. Agar kemungkaran, kerusakan itu tidak
dibiarkan dan tidak terus merajalela, dan bahkan akhirnya disosialisasikan, disemarakkan di masyarakat. Akibat apa? Akibat orang-orang baik yang memilih untuk berpangku tangan. Ini adalah spirit yang dahulu dibangun oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. La ta'muruna bil ma'ruf wa la tanhauna 'anil munkar. Sungguh kalian harus menegakkan amar ma'ruf dan nahi munkar. Kalau tidak, niscaya pada saatnya nanti Allah akan turunkan hukuman yang merata kepada kalian semuanya. Dan bila itu telah tiba, maka kalian pun sebagai orang baik, Allah tidak lagi akan peduli dengan doa-doa dan permohonan kalian. Allah ta'ala alam. Nah, Ustaz, terima kasih atas jawabannya dan semoga bermanfaat untuk Abu Syafiq tadi. Berarti kita harusnya mengambil peran, Ustaz, ya. Betul. Walaupun karena memang kemaksiatan dimanapun tidak akan mungkin Ya, kita kita tidak pure bisa. hindari 100%, Ustaz, Tidak ya. mungkin bisa mendapatkan satu komunitas, bahkan satu momentum yang 100% putih bersih. Yang ada adalah bagaimana kita meminimalis keburukan ataupun memaksimalkan kebaikan. Selama kita masih bisa mewujudkan satu dari dua, mengurangi level kadar kemungkaran, meningkatkan kadar kebaikan, maka kita harus tetap eksis di masyarakat. Itu dinilai dakwah juga, Ustaz, ya. Betul. Dan itulah namanya jihad. Karena jihad itu bukan berarti menghapuskan kekufuran dari muka bumi, tapi mengisolir. Karena adanya kekufuran di muka bumi itu sunatullah, kita tidak akan mungkin bisa menghapus. Tetapi mengisolir agar kekufuran itu tidak dipropagandakan, kekufuran itu tidak jaya, tapi dibatasi dalam ruang yang sempit. Makanya dalam Islam ada namanya ahlu dhimmah, orang kafir yang sudah angkat bendera putih, ya kita nurut. Ya. Itu tidak kemudian dilarang dari menjalankan aktivitas, tetap dibiarkan, namun diisolir di ruang mereka sendiri saja, di masyarakat mereka sendiri, dan tidak menampakkannya di masyarakat umum. Kira-kira gitu. Masya Allah. Barakallahu fikum. Semoga bermanfaat ya untuk penanya tadi. Kemudian kita bergeser ke penanya berikutnya. Sudah tersambung dari Padang, ada Ibu Sri, Fatwa TV. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Ibu, satu pertanyaan untuk Ustadz. Ya, mau tanya Ustadz, Ya. masalah taspen. Kan taspen menunjuk salah satu bank yang untuk pembayaran pensiun. Ya. Pada waktu berakad itu kan saya lupa Ustadz kalau menconteng atau tidak menyetujui pembayaran bunga. Jadi sekarang kan sudah berjalan 2 tahun. Berarti kan saya menyetujui riba. Lalu bagaimana itu, Ustadz? Baik. Baik, Ibu. Sudah cukup? Dah. Baik. Barakallahu fiik wa azakumullah kepada Ibu Sri di Padang ya. Semoga Allah SWT menampakkan taufik kepada Ibu Sri, keluarga dan juga seluruh pemirsa dimanapun Anda berada. Nah, ini ada satu juga kesalahpahaman yang harus diluruskan, Mas Nizar ya. Banyak masyarakat mengira bahwa dana pensiun, taspen, sejatinya itu adalah riba. Kenapa? Karena semua itu dipungut dari potongan gaji karyawan, akumulasi, kemudian nanti ada pengelolaan dan pengembangan, sehingga nanti ketika jatuh temponya pada waktunya itu akan ada pembayaran pokok dan pengembangannya atau bunganya gitu. Padahal secara de facto yang dipotong dari dana karyawan, dari gaji karyawan itu kan tidak pernah dibayarkan. Karyawan tidak pernah menerima dana tersebut, tapi langsung dari perusahaan, langsung dari instansi dibayarkan kepada perusahaan asuransi. Sistem potong gaji lah Ustaz, sistem ya. potong gaji gitu kan. Langsung dibayarkan kepada misalnya ke BPJS atau Taspen yang sejenisnya. Sehingga gambarannya yang terjadi sebetulnya itu adalah hanya sebatas mekanisme akuntansi perusahaan untuk meminimalis pajak. Karena konsep pajak dimanapun itu semua masyarakat itu harusnya ada kontribusi bayar pajak, apalagi yang produktif. Agar pajak perusahaan tidak besar, maka secara pembukuan di akuntansinya diklaim bahwa
perusahaan ada kontribusi sekian persen dan karyawan ada kontribusi sekian persen. Padahal dana itu sama sekali belum pernah ya. Yang kontribusi karyawan tidak pernah dibayarkan kepada karyawan. Itu langsung dibayarkan oleh perusahaan. Maka dalam fatwa para ulama dana pensiunan walaupun itu dikembangkan oleh pemerintah ataupun perusahaan yang ditunjuk atau perusahaan yang bekerja sama dengan lembaga kita, maka itu sejatinya adalah hibah dari perusahaan atau instansi tempat kita bekerja sebagai apresiasi kepada karyawan-karyawan yang telah mendedikasikan umur produktifnya untuk perusahaan ataupun instansi. Sehingga ketika umur produktif itu telah berlalu, maka pada saatnya perusahaan atau instansi itu hadir untuk mendampingi karyawan ataupun pegawai yang telah masuk pada umur tidak produktif atau kurang produktif atau bahasa sederhananya sudah umur pensiun lah, umur tua, umur senja yang hanya menunggu sisa mati saja katanya kan gitu. Itu yang akhirnya kan karena asasnya adalah bagaimana ada keadilannya, tidak diterapkan konsep habis manis padi buah. Karena kalau putus hubungan padahal masa produktif sudah berlalu, maka karyawan itu kasihan. Ketika dia mau berwirausaha, berdagang, sudah tidak lagi punya insting berdagang, sudah tidak mampu. Fisiknya juga sudah mulai sakit-sakitan gitu. Ini adalah bentuk apresiasi atau kontribusi perusahaan atau instansi yang hadir dalam mendampingi mantan karyawannya, mantan pegawainya di saat umur-umur tidak produktif itu telah tiba. Allah Ta'ala. Oke, jadi berarti nggak ada, Ustadz menyampaikan ini tidak ada kaitan antara akad dari mereka pegawai yang dipotong potong gaji untuk tabungan taspen, itu adalah pemberian Ustadz ya? Pemberian. Nah, masalah bagaimana perusahaan itu mendapatkan dana itu tanggung jawab perusahaan. Ya. Dan itu di luar sistem, di luar kemampuan kita untuk merubah sistem. Walaupun kita tahu bahwa nanti itu akan dibungakan, dipinjam-pinjamkan seperti itu Ustadz ya? Urusan perusahaan, urusan instansi ya. Itu bukan hal yang menjadi kewenangan karyawan karena tidak punya akses untuk ke situ. Apalagi ini sudah sistem, sudah by system dan kemudian ini menjadi aturan pemerintah yang tidak bisa dihindari lagi. Wallahu ta'ala. Nah, Ustaz ya, barakallahu fikum. Jadi bisa difahami untuk Ibu Sri bahwa ini sejatinya sudah tersistem dan kita nggak punya power juga Ustaz merubah untuk seperti itu Ustaz ya. Oke, berikutnya yang ingin bertanya lagi masih ada waktu di kesempatan sore hari ini, silakan line telepon masih kosong 0331 544 6087 atau di 0821 706087. Kita akan coba bacakan Ustadz ke pertanyaan berikutnya Ustadz dari Saudara Anur. Ustadz izin bertanya, bagaimana hukum jual beli buah durian? Penjual ini menjual harga dengan dua harga pilihan. Misalnya Ustadz, pilihan pertama 1, harganya murah, pembeli memilih buah sendiri dan jika isinya tidak bagus, tidak ada garansi. Kemudian pilihan harga yang kedua, harganya lebih mahal saat ini 2 kali lipat. Tapi penjual memilihkan buahnya dan ada garansi kalau isinya tidak bagus. Baik. Ini apakah ada unsur pelanggaran Ustaz dalam syariat? Baik. Ya. Mas Nizar, ini pertama saya ucapkan barakallahu fiikum kepada penanya. Semoga Allah SWT senantiasa memberkahi penanya, keluarga dan juga seluruh pemirsa dan penyiar dimanapun Anda berada. Poinnya Mas Nizar, dalam jual beli itu dasarnya adalah suka-suka. Selama sama-sama rela dan transparan ya kalau menggunakan skema yang pertama silakan dengan resikonya. Karena memang jual beli itu mengikat, kalau udah beli ya resiko sendiri. Apalagi dia diberi kesempatan untuk memilih, bebas memilih. Dan gak ada paksaan juga Ustaz ya. Ketika memilih opsi kedua dipilihkan dan dijamin bahwa kalau tidak manis uang kembali, maka ini adalah bagian dari kebebasan tadi dalam berinteraksi. Hukum asalnya adalah halal. Walaupun ya karena mekanismenya berbeda, beda harga. Ya itu resiko gitu loh. Itu resiko. Dan itu secara prinsip bukan termasuk gharar Ustaz ya? Tidak termasuk gharar. Seperti halnya ketika kita beli barang kepada atau hewan misalnya, kita minta sapinya gemuk lah, umurnya sekian lah, itu adalah kriteria. Nah, ketika kita membeli durian, kriterianya harus manis.
Dan penjual memberikan garansi, ya saya akan pilihkan durian yang manis, kalau tidak manis saya akan ganti sampai dapat yang manis. Itu adalah opsional yang atau kriteria dalam perdagangan yang halal syarat atau syarat. Hukum asal perdagangan dan syarat itu halal selama tidak melanggar aturan syariat Allah Ta'ala. Nah, Ustaz, barakallahu fikum. Jadi tidak masalah ya untuk pedagang yang menggunakan skema akad seperti ini. Halal, yang penting kejelasan disampaikan kepada pembeli. Baik Ustaz, kita ke penelpon keempat kita sore hari ini. Ada Ibu Yumi dari Ciamis. Fatwa TV, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ibu, silakan satu pertanyaan untuk Ustadz. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Pak Ustadz, saya mau nanya masalah ini ujian yang saya alami saat ini. Kan saya udah sakit, udah 5 tahun ya Pak Ustadz. Ya, saya pengen gitu, tip-tip apa saja yang harus saya lakukan untuk saya bisa lebih sabar, ridho, dan menerima ujian ini gitu Pak Ustadz. Makasih Pak Ustadz. Baik Ibu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Barakallahu fiik wa astaghfirullah kepada Ibu Yumi di Ciamis. Semoga Allah SWT menampakkan taufik kepada Ibu Yumi, keluarga dan juga seluruh pemirsa. Dan semoga Allah SWT memberikan kesembuhan, kesabaran kepada Ibu Yumi dalam menjalani ujiannya. Ibu Yumi yang Allah rahmati dimanapun Ibu Yumi dan juga pemirsa dimanapun Anda berada ya. Manusia ini selalu berputar antara dua ujian. Diuji dengan kesenangan dan diuji dengan kesusahan. Kesusahan itu beragam, ada penyakit, kemiskinan, dan lain sebagainya. Kesenangan pun banyak ya. Ada kekayaan, ada jabatan, ada kesehatan, umur panjang, keturunan, serta yang lainnya. Dan ketahuilah, dua ujian ini ada yang sukses, ada yang gagal. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Kami pasti akan menguji kalian dengan kesusahan dan juga kesenangan. Semua itu dalam bentuk sebagai apa? Bentuk ujian. Qarun dan Firaun masuk neraka bukan karena susah hidupnya, tapi karena hidupnya sukses, kaya, berkuasa. Tapi justru kekuasaan, kekayaannya itu menjadikan mereka terjerumus ke dalam neraka. Nabi Ayub alaihissalam, Allah apresiasi bukan karena kekayaan dan jabatannya, tetapi karena kesabarannya menjalani ujian. Bahkan ada sebagian nabi yang menjalani ujian yang berat, harus terbunuh. Ya, Yahya alaihissalam mati dengan tragis, dibunuh oleh siapa? Oleh umatnya sendiri. Yang didakwai namun mereka enggan untuk menerima dakwah, justru malah mengobarkan permusuhan. Nabi kita Muhammad SAW pun demikian. Diuji, kadang miskin, kadang lapang, kadang sakit. Dan ketahuilah bahwa baik buruk itu tidak berkaitan dengan susah atau mudah, kaya atau miskin. Tetapi baik buruk itu lebih pada bagaimana kita menyikapinya. Karena ketika kita bisa menyikapinya dengan bijak, dengan lapang dada, berhusnudzon kepada Allah SWT, maka kesusahan itu akan berubah menjadi ladang pahala, akan berubah menjadi kesenangan. Sebagian orang soleh dulu berkata demikian, innahu qad ya'ridu li hajah, kadangkala aku itu punya satu kebutuhan, terdesak oleh kebutuhan. Fa'adullah, kemudian aku berdoa kepada Allah. Bermunajah, bertadarruk kepada Allah SWT, fa'ajidu ladzatan, kemudian aku merasakan betapa lezatnya, betapa damainya bermunajah kepada Allah. Bagaimana kita merasakan kebahagiaan tatkala kita bisa menyebut nama Allah, menangis di hadapan Allah, merasakan ada aliran energi iman, kedamaian, ketenangan yang akhirnya kata beliau justru karena rasa indah, rasa manis, rasa lezat yang didapatkan, kebahagiaan yang didapat ketika menangis di hadapan Allah, mengetuk, menyebut hanya Allah SWT, sadar bahwa kita betul-betul butuh kepada Allah, butuh pertolongan Allah, menjadikan orang tersebut tidak ingin kebutuhannya segera dipenuhi, karena beliau khawatir kalau segera dipenuhi justru
beliau mungkin akan berhenti dari berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Hidup ini semua adalah ujian. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah yang menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji siapakah dari kalian yang amalannya paling baik. Karena itu, lihatlah dari sisi positif. Seberat apapun, percayalah ibu bahwa masih terlalu banyak orang yang ujiannya lebih berat dibanding ibu. Unduru ila man huwa asfala minkum. Lihatlah orang yang lebih susah dibanding kalian. Dengan cara ini nih kalian tidak meremehkan nikmat yang Allah berikan. Karena apapun yang ibu rasakan hari ini, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan banyak kenikmatan. Karena itu Anda hari ini, ibu hari ini bisa bertelepon. Ini adalah kenikmatan. Punya waktu luang, punya tempat untuk konsultasi. Ya, ini adalah bagian dari kenikmatan yang harus disyukuri. Betapa banyak orang yang menghadapi masalah tidak tahu harus berkonsultasi kemana, tidak punya alat komunikasi, bahkan tidak ada yang peduli dengan problemnya, tidak ada tempat untuk berbagi. Ini seberat apapun kita ternyata masih terlalu baik dibanding banyak dari hamba Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala meringankan ujian ibu dan juga menambahkan taufik dan kepada ibu. Wallahu taala alam. Nah, Ustaz, barakallahu fikum. Semoga bermanfaat ya untuk Ibu Yumi di Ciamis tadi. Masih ada waktu sore hari ini, pemirsa ingin bertanya silakan di line telepon atau WhatsApp call ya. Berikutnya ada Ibu Sri dari Salatiga sudah tersambung. Fatwa TV, Assalamualaikum Ibu Sri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan satu pertanyaan untuk Ustadz. Iya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu. Mohon izin Ustadz, mohon pencerahannya. Ini saya mempunyai problem, anak saya kan kerja di kantor perpajakan. Itu pernah saya mendengarkan dari Ustadz Salaf juga kok katanya gajinya haram. Itu yang betul, yang sahih yang mana Ustadz? Mohon pencerahannya Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Barakallahu fiik wa taqabbalallah kepada Ibu Sri di Salatiga. Semoga Allah SWT menambahkan taufik kepada Ibu Sri, keluarga dan juga seluruh pemirsa dan penyimak dimanapun Anda berada. Mas Nizar, ini pertanyaan yang sering muncul ya. Kita harus, seperti tadi saya sampaikan di awal, kita harus hidup itu realistis. Kita tidak bisa hidup di tempat yang warnanya hijau saja tanpa ada warna lain. Kita tidak bisa hidup di tempat yang homogen, sewarna dengan kita, sevisi dengan kita ya. Makanya kita harus realistis. Idealisme belum tentu itu realita yang bisa kita wujudkan. Ibnu Taimiyah suatu hari ditanya pertanyaan yang serupa seperti ini Mas Nizar. Beliau di Syam, di Suriah ya, hari ini tepatnya, ditanya kondisi hari itu. Ada premanisme yang suka malak para pedagang di pasar. Bahwa para pedagang di pasar itu tidak bisa berjualan kecuali harus store, uang keamanan. Jadi kondisi yang ada di berbagai pasar di negara kita itu sudah ada di zaman para ulama. Dan itu ditanyakan kepada Ibnu Taimiyah. Karena premannya ini betul-betul powerful, akhirnya mereka itu butuh seorang akuntan, bahasa sederhananya kita, seorang bendahara yang mencatat setoran para pedagang yang jualan. Bolehkah orang yang baik, orang soleh, bekerja di tempat preman tersebut, menjadi bendaharanya, mencatat pembayaran korbannya itu? Bendahara preman jadinya. Bendahara preman, betul. Dengan tujuan apa? Meminimalis. Ini, premanisme ini tidak bisa dihapuskan. Negara tidak hadir, tidak peduli. Masyarakat juga tidak punya power untuk melawan. Sehingga bagi para pedagang tidak ada pilihan lain kecuali hanya ya nurut. Kalau tidak, dia tidak akan bisa berdagang. Nggak dagang, diganggu. Ustaz, ya. Diganggu. Bolehkah bekerja di tempat tersebut? Beliau mengatakan kalau itu adalah sesuatu yang tidak bisa dihindari. Anda yang bekerja atau tidak, tetap pungutan liar itu akan berjalan. Maka hadirnya orang baik seperti Anda yang bisa meminimalis, memberikan saran, melakukan pembelaan, sehingga pungutan-pungutan itu tidak semakin menjadi jadi, tidak semakin liar,
Sehingga minimal kita bisa mengurangi. Kalau skalanya dari 1000 kita bisa mengurangi menjadi 900. Memang tidak hilang. Dan peran pun kecil, hanya 10%. Tetapi apapun yang terjadi Mas Nizar, kalau itu adalah kapasitas maksimal yang bisa dia lakukan, dia hanya bisa mengurangi 10%. Maka itu adalah suatu jihad kata beliau. Karena substansi dari jihad itu adalah melipat gandakan kebaikan dan meminimalis kejelekan. Nah, kalau pungutan-pungutan itu tidak bisa dihindari, harus dilakukan. Kita tidak bisa menghindar. Tapi kalau orang-orang baik tidak ada di sana, yang ada adalah penjahat semuanya. Sudah aturannya berat, yang menjalankannya adalah ya mental pencuri, mental perampok. Apa yang terjadi? Di media kita sudah terlalu banyak ya pejabat-pejabat yang tidak peduli, korup, ya. Sehingga uang masyarakat yang dibayarkan oleh pajak itu bukannya digunakan pembangunan, justru dikorupsi. Nah, orang-orang dari baik, pajak dikorupsi, Ustaz, ya? Orang-orang baik ketika menghindar dari tempat seperti ini, maka ya yang berkuasa adalah orang-orang jahat. Maka saran saya kepada Ibu, untuk Ibu Sri tadi, untuk mengedukasi putranya, meminta komitmen dan mendampingi, menjadi coach putranya, agar menjadi pegawai yang jujur dan jangan cari-cari masalah lah, jangan cari celah. Masyarakat sudah susah, dampingi, carikan pasal-pasal yang memberikan keringanan, minimal pungutannya tidak terlalu berat lah, ada sedikit ya memaafkan lah, toleransi kurang lebih gitu loh. Karena memang iya. Kalau urusan pajak, pejabat pajak itu dengan mudah menemukan celah agar pungutannya maksimal. Tapi di saat yang sama dia juga punya kewenangan akses untuk mengabaikan lah, bukannya tidak tahu, memberikan toleransi sehingga pembukuan masyarakat itu bisa rapi, hal-hal yang bagaimana menjadikan masyarakat itu tidak terbebani dengan pungutan. Ini tentu hadirnya orang seperti ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Para pedagang, para wajib pajak ketika menemukan pejabat yang jujur, itu tentu mereka pun juga terbantu Mas Nizar. Ya, tapi betapa banyak orang yang mengeluhkan sudah harus membayar, pejabatnya juga jahat, tentu ini sudah jatuh ketiban tangkai. Maka saya tidak bisa memberikan jawaban yang pasti karena sesuai dengan kondisi putranya Ibu, apakah mampu atau tidak, apakah bisa bertahan atau, karena untuk menjadi seperti itu pun akan ada perlawanan. Betul. Ya. Namun yang mungkin Ibu ini khawatirkan, status gaji anaknya ini bagaimana Ustaz? Ya, status gajinya itu bergantung pada peran anaknya. Ketika anaknya itu ingin meminimalis praktek-praktek kezaliman yang terjadi di dinas pajak, dicari-cari pasal, dicari-cari kesalahan, bukannya dibimbing, bukannya dibina, bukannya didorong agar usahanya masyarakat kaum muslimin itu menjadi bersaing, mampu bersaing, justru malah dicari-carikan pasal sehingga pungutannya berlipat ganda. Ya, apalagi malah dijadikan ladang, ya bukannya setorannya diberikan, justru malah dijadikan untuk mencari ya pemerasan lah intinya. Itu sudah banyak ya kasus-kasus yang muncul. Kita tidak lagi kesusahan mencari contoh sampel walaupun tidak perlu disebut Mas Nizar ya. Yeah. Wallahu ta'ala alam. Nah, Ustaz, barakallahu fikum. Jadi kesimpulannya, kalau putranya Ibu ini bekerja baik, ada keberpihakan kepada umat Islam, keberpihakan kepada masyarakat agar tidak pungutannya tidak berlipat ganda, maka insya Allah gajinya menjadi halal, karena itu bagian dari jihad fisabilillah. Nah, Ustaz, namun jika dikhawatirkan dia malah menambah kedoliman buat orang muslim, berarti dia boleh dia tidak usah jadi ya? Pegawai pajak, jadi ustadz pun jadi haram. Baik ya. Oke, semoga bermanfaat tadi untuk Ibu Sri. Kemudian masih ada waktu sekitar 5 menit ke depan. Yang ingin bertanya secara langsung, tafadhol, monggo silakan ya, 0331 544 6087. Baik, Ustaz, ada pertanyaan berikutnya Ustaz dari Abu Khalid. Ustaz, izin bertanya, apa hukum jual beli sistem PO
Jadi sistem pembelian barang dengan memesan dan membayar terlebih dahulu sebelum barangnya dirilis atau diproduksi. Apakah ini diperbolehkan, Ustaz? Baik, alhamdulillah. Semoga Allah SWT menambahkan taufik hidayah kepada penanya, keluarga dan juga seluruh pemirsa dimanapun Anda berada. Sistem PO itu ada dua kemungkinan. PO kepada produsen, maka secara prinsip selama barangnya halal, maka halal. Baik pembayarannya tunai, pembayarannya berjangka, dicicil, ataupun setelah barang diterima baru dibayar. Karena ini masuk pada skema istisna. Ya, barang yang harus diproduksi baru di delivery ya. Ya, ini transaksinya ketika dengan produsen maka sangat fleksibel. Skema pembayarannya bebas. Karena kita menggunakan skema istisna yang menurut pendapat paling kuat di kalangan para ulama, istisna itu halal. Namun ketika kita tidak bertransaksi atau bertransaksi bukan dengan produsen, dengan pedagang, dengan dropshipper misalnya, maka hanya ada satu opsi, yaitu pemesan melakukan pembayaran lunas di muka. Tatkala order, tatkala pesan harus melakukan pembayaran lunas, dan penjual atau dalam hal ini dropshipper memberikan deskripsi yang tuntas, yang jelas tentang produk yang ditransaksikan tersebut. Sehingga dengan dua ketentuan ini memenuhi kriteria akad salam. Ya, pertama bayar tunai lunas, yang kedua kriteria barang, spek barang disampaikan secara transparan. Wallahu ta'ala alam. Nah, Ustaz, barakallahu fikum. Semoga bermanfaat ya untuk Abu Khalid tadi yang bertanya. Kemudian berikutnya kita geser ke saudara Restuardi. Ustaz, izin bertanya, apa hukumnya saya membeli kotoran sapi yang saya gunakan untuk pupuk tanaman? Baik. Barakallahu fikum kepada saudara Restuardi ya. Semoga Allah SWT menambahkan taufik hidayah kepada Anda, keluarga dan juga seluruh pemirsa dimanapun Anda berada. Para ulama berbeda pendapat tentang kotoran hewan yang halal dimakan dagingnya, seperti sapi, ayam, kambing, kerbau, kuda, onta, dan yang sejenis. Menurut sebagian ulama, dalam hal ini contohnya adalah Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, berpendapat bahwa hewan apapun kotorannya najis. Nah, karena dianggap najis berarti tidak boleh ditransaksikan, tidak boleh dijual belikan, bahkan tidak boleh tidak boleh transaksikan. Bahkan tatkala terkena badan kita harus disucikan, dibasuh karena itu najis. Pendapat yang kedua, Imam Malik serta sebagian ulama yang lain, dan ini juga riwayat dari Imam Ahmad, menyatakan bahwa hewan-hewan yang halal dimakan dagingnya seperti sapi, kerbau, kuda, angsa, dan sejenis, unggas, kotorannya kotorannya suci, sehingga halal untuk dijual belikan. Karena itu bermanfaat untuk pupuk dan yang sejenis. Dan pendapat ini adalah pendapat yang lebih kuat secara tinjauan dalil. Karena dahulu Nabi SAW merestui, mengizinkan umat Islam untuk sholat di kandang kambing. Dan tentu kandang kambing tidak akan lepas dari kotorannya. Apalagi kotoran kambing itu berbeda dengan kotoran sapi ya. Butiran-butiran yang akan ketika keluar akan segera mencar dan tersebar ke berbagai penjuru kandang. Tidak tersentral di satu tempat. Kalau kotoran sapi, kuda itu jatuh di satu tempat dan tidak kemana-mana. Namun demikian, namanya air kencing ya akan terciprat kemana-mana. Sehingga ketika Nabi SAW mengizinkan umatnya untuk sholat di kandang kambing, sudah bisa diduga dengan kuat bahwa setiap bagian dari kandang kambing itu akan ada kotoran, baik itu air kencingnya ataupun kotorannya ya. Sehingga ini menjadi satu dasar yang kuat bagi ulama kelompok kedua untuk menfatwakan bahwa kotoran hewan yang halal dimakan itu suci. Dengan demikian
boleh memperjualbelikannya untuk tujuan-tujuan yang dibenarkan seperti jadi pupuk dan yang sejenis. Wallahu taala a'lam. Nah, Ustaz, barakallahu fikum. Semoga bermanfaat untuk saudara Restuardi tadi. Kemudian kita ke pertanyaan berikutnya. Cukup Ustaz ya. Baik, itu jadi pertanyaan terakhir Ustaz. Kita sampaikan terima kasih Ustaz, jazakumullah khair atas jawaban yang diberikan untuk kesempatan kita sore hari ini. Dan pemirsa Fatwa TV, kemudian penyimak dimanapun Anda semuanya berada, jangan lupa nanti malam pukul 20 waktu Indonesia Barat insya Allah akan hadir program konsultasi Islam bersama dengan Dr. Musyafa Adarini MA Hafizahullah Ta'ala yang hadir insya Allah dari studio Kudus dan juga Jember ya, pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dan informasi berkaitan dengan Dewan Fatwa dan juga Fatwa TV Anda bisa akses di www.dewanfatwa.com atau di fatwatv.id. Dan kita juga mengundang Anda kaum muslimin dimanapun Anda berada untuk menjadi bagian dari dakwah dengan mengirimkan kontribusi Anda dalam donasi di nomor rekening yang saat ini terpampang di layar kaca Anda. Atas bantuan dan juga donasi yang diberikan kami sampaikan jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Terima kasih atas donasi yang diberikan. Kami mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas sore hari ini mohon pamit undur diri dan semoga Allah pertemukan kembali dalam program live interaktif berikutnya. Dan akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.